Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai ibadah kita. Kita bangkit berdiri, dan secara berbalasan kita akan menyampaikan ajakan beribadah. Inilah kabar baik itu, kubur telah kosong, Kristus telah bangkit. Haleluya. Terangnya bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Haleluya. Dulu kita bukan siapa-siapa, tetapi kini kita menjadi domba gembalaannya. Haleluya. Kristuslah sumber damai kita, damai yang tak dapat diberikan oleh dunia, damai yang kita sebarkan kepada dunia. Haleluya. Marilah kita memuji Dia yang telah bangkit bagi kita. Pertolongan kita dalam ibadah Minggu Paskah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk, Bapak Ibu sekalian. Selamat Paskah, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Paskah adalah satu bagian penting di dalam perjalanan kehidupan iman Kristen kita. Karena Paskah adalah mercusuar kasih Allah itu sendiri. Melalui Paskah kita diyakinkan bahwa maut sudah tidak lagi berkuasa. Kristus sudah mengalahkannya, dan itu memberi kita pengharapan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, biarlah kita bersuka cita pada waktu kita merayakan Paskah. Haleluya, Kristus telah bangkit. Sungguh Ia telah bangkit. Haleluya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ia telah memberi kita harapan dan hidup baru. Ia telah membangkitkan Yesus dari maut. Ia telah membawa kita keluar dari kegelapan. Ia menjadikan kita terang bagi dunia. Haleluya, Kristus telah bangkit. Sungguh Ia telah bangkit. Haleluya.
Umat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita saat ini bersama-sama menyiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Dalam rasa haru dan syukur Tuhan, kami datang kepada Tuhan dalam beribadah hari ini. Kami menyadari Tuhan realita kehidupan kami tidak seperti biasanya kami merayakan kebangkitan Kristus. Namun demikian kami percaya Tuhan, kasih-Mu dan kuasa kebangkitan-Mu bisa menembus segala kepahitan, kesulitan, bahkan kematian pun sudah ditaklukkannya. Biarlah pemberitaan firman-Mu di momen Paskah saat ini Tuhan tetap menghadirkan kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang menyapa setiap hati kami. Dan melalui firman-Mu itu Tuhan, kami mungkin benar-benar diberikan kekuatan, semangat, dan pengharapan untuk terus melanjutkan karya kehidupan kami. Karena di dalam Tuhan ada kasih, ada kekuatan, dan pengharapan. Biarlah firman-Mu boleh benar-benar nyata menyapa setiap kami. Dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, kami sungguh yakin dimampukan untuk menerimanya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan dalam Minggu Paskah kali ini terambil dari Injil Matius pasal 28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Silakan Bapak Ibu menyimaknya dalam perangkat masing-masing, baik dalam Alkitab ataupun dalam gadgetnya. Dan kita akan bersama-sama mendengarkan secara audiovisual pembacaan dari Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Demikian. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Silakan mengambil posisi yang nyaman bagi saudara untuk kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan di Minggu Paskah ini. Umat yang terkasih, puji nama Tuhan pada hari ini, walaupun dengan cara online maupun live streaming,
kita bersama masih bisa beribadah. Khususnya kita pada hari ini boleh kembali memperingati, merayakan Minggu Paskah, meskipun di tengah serangan wabah. Namun demikian kita harus tetap yakin bahwa pasti ada hikmah yang akan mendatangkan faedah. Karena Paskah adalah mercusuar kasih Allah. Inilah tema yang kita pilih GKI Delima pada tahun ini sebagai tema Masa Raya Paskah 2020, yang puncaknya pada minggu ini, hari ini kita lakukan dalam kebaktian online. Biarlah tidak mengurangi akan makna, akan kasih yang daripada Tuhan terus menyapa setiap hati kita. Baik saudara, untuk memberikan gambaran singkat tentang maksud dan tujuan dari tema ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menyaksikan video singkat berikut ini. Umat yang terkasih, cukup jelas ya. Dari tayangan video tadi kita menjadi tahu apa peran penting dari mercusuar tadi. Mercusuar bukan hanya memberi arah yang benar bagi pelayaran kapal itu, tetapi juga memberikan sebuah panduan penting agar kapal itu bisa berlayar dengan benar, sehingga penumpangnya bisa selamat. Bahkan bukan hanya keselamatan pelayaran itu atau kapal itu atau penumpang yang ada di dalam kapal itu, tetapi kalau kita melihat video itu tadi Bapak Saudara, kalau kapal itu tadi salah arah bisa menabrak pelabuhan di mana di sana ada banyak sekali orang yang sedang menjalani kehidupannya, maka akan bisa menimbulkan banyak sekali korban jiwa. Lalu bagaimana dengan kita Bapak Saudara sebagai umat Tuhan bisa menjadi suar bagi dunia yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan kesulitan pergumulan hidup, yang bisa membuat manusia tersesat, terguncang imannya,
karena berbagai kesulitan. Sanggupkah kita menjadi penolong bagi saudara kita yang salah atau hilang arah karena pergumulan hidupnya membuat dia kacau, tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa mengendalikan emosi, menjadi sensitif, menjadi tersinggung. Dan pada saat itulah sebenarnya titik di mana iman kita sebenarnya sedang diuji. Saudara, ilustrasi tadi juga sangat jelas memberikan contoh bagaimana agar mercusuar yang tadi sedang mengalami kendala karena lampunya terjatuh pecah, mengalami gangguan, mengalami kesulitan, tetapi bapak yang menjaga tadi tidak menyerah. Dia tidak mundur, tidak kesulitan, karena kesulitan itu tidak kehilangan akal. Dan dia akhirnya mengajak masyarakat di kota itu untuk membawa nyala-nyalanya menuju mercusuar sehingga bisa kelihatan oleh kapal itu. Dari ilustrasi tadi Bapak Saudara kita bisa melihat untuk menghadapi tantangan, kesulitan, pergumulan yang ada bukan hanya dibutuhkan semangat pantang menyerah, tetapi juga dibutuhkan kerjasama. Istilah yang lebih keren sekarang, kita harus berkolaborasi untuk menghadapi tantangan dan kesulitan yang ada. Namun Bapak Saudara, dalam firman Tuhan hari ini saya mengajak kita untuk menemukan dasar bagaimana supaya kita ini menjadi pantang menyerah dan menemukan cara atau dasar agar kita bisa berkolaborasi dengan orang lain, dengan sesama kita, terutama ketika kita menghadapi masa-masa sulit. Oleh sebab itu, Bapak Saudara, kita akan melihat secara lebih mendalam pembacaan firman Tuhan kita hari ini supaya kita benar-benar bisa menjadi suar di tengah dunia, terutama di masa-masa sulit karena serangan virus corona saat ini. Bapak dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Matius 28 ayat 1 sampai 10 merupakan kisah di mana Maria Magdalena dan Maria yang lain pada minggu Paskah itu menengok kubur Yesus. Kita harus ingat ya saudara, Paskah pertama bagi Yahudi adalah peringatan keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Jadi peristiwa kebangkitan Yesus yang pertama itu jatuh tepat pada hari Paskah. Di hari Paskah yang pertama itu bagi perempuan-perempuan yang sedang berduka karena mereka kehilangan orang yang mereka kasihi, orang yang mereka cintai, yaitu Yesus guru mereka. Dalam kesedihan mereka mencoba untuk datang ke makam Yesus. Dengan berbagai kegalauan pergumulan yang ada, mereka mengalami setidaknya 3 hal yang mengejutkan mereka. Yang pertama bagi saudara, ketika mereka menuju ke makam Yesus, ke kubur Yesus, terjadi gempa bumi yang dahsyat yang membuat orang kalang kabut. Dan ternyata gempa itu bukan kebetulan Bapak Ibu. Kenapa? Karena gara-gara gempa itu para penjaga kubur Yesus yang diperintahkan oleh imam-imam kepala, karena mereka tahu ada nubuatan bahwa Mesias akan bangkit pada hari ketiga, mereka menempatkan para penjaga ke para pengawal-pengawal untuk menjaga kubur itu supaya tidak dicuri orang. Tetapi karena gempa yang terjadi, para penjaga itu kalang kabut, terbirit-birit. Dan lebih daripada itu sebenarnya ternyata peristiwa gempa itu sebenarnya adalah pertanda datangnya malaikat Tuhan ke kubur Yesus. Ini keterkejutan yang kedua. Yang pertama tadi gempa bumi yang membuat para pengawal kocar-kacir, tapi ternyata itu juga pertanda yang kedua yang akhirnya menjadi keterkejutan bagi para wanita perempuan itu. Ternyata mereka surprise. Dalam perjalanan mereka galau bagaimana cara menggulingkan batu di dalam kubur Yesus itu yang begitu gede. Padahal mereka para perempuan. Tetapi Tuhan menunjukkan jalannya. Malaikat datang membukakan batu besar dalam kubur Yesus. Dan yang terpenting bagi saudara, malaikat itu memberitakan bahwa Yesus
telah bangkit. Para perempuan yang sedikit tidak percaya akhirnya menjadi percaya, karena ketika mereka diajak malaikat itu masuk ke dalam kubur itu kosong, tidak ada tubuh Yesus. Berkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perjumpaan yang mengejutkan itu, malaikat juga menyampaikan apa yang sudah diucapkan oleh Yesus, bahwa Maria, perempuan itu harus kembali ke Galilea. Galilea adalah tempat di mana Tuhan Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Tetapi yang terpenting untuk diingat dengan ucapan tentang Galilea ini, bahwa di Galilea Yesus pernah mengatakan nubuatan tentang kematian Yesus, dan juga nubuatan tentang kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga. Jadi Bapak kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada pesan yang sangat mendalam dari ucapan malaikat yang disampaikan kepada para perempuan itu. Bukan hanya untuk meyakinkan bahwa Yesus benar bangkit, tetapi ada sebuah perintah yang harus dikerjakan para perempuan itu. Mereka harus kembali kepada saudara-saudaranya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada pengikut-pengikut Yesus yang lain, untuk mereka memberitakan bahwa Yesus benar-benar bangkit seperti yang sudah diucapkannya, dinubuatkannya ketika mereka bersama-sama ada di Galilea. Belum hilang keterkejutan mereka melihat malaikat dan ucapan malaikat itu. Mereka pun akhirnya boleh benar-benar merasakan perjumpaan dengan Yesus yang bangkit. Inilah keterkejutan yang ketiga, Bapak Saudara, yang membuat perempuan-perempuan itu, terutama Maria Magdalena, menjadi yakin bahwa Yesus benar-benar bangkit. Bapak kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya membayangkan bahwa perasaan Maria pada saat itu seperti orang yang dapat lotre yang tidak pernah dibayangkan begitu ya. Yang dengan lotre itu bisa membuat dia bisa melakukan apa yang dia rindukan selama ini, sehingga dia sangat excited banget kalau orang anak muda bilang begitu, untuk membagikan sukacita, membagikan berkat yang dia rasakan kepada orang banyak. Namun ada ucapan yang Yesus katakan yang membuat itu benar-benar nyata. Ketika Yesus memberikan salam itu, salam khas yang diberikan oleh Yesus, yang menyejukkan, menenteramkan, yang itu menjadikan kekuatan bagi Maria yang selama ini mengalami keterpurukan karena kesedihan, karena kekhawatiran, karena kecemasan, karena ketakutan. Berganti suasana kebahagiaan, sukacita, dan kerinduan untuk membagikan itu semua. Dan itu ditegaskan oleh Yesus ketika Yesus mengatakan bahwa kembalilah ke Galilea. Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata Galilea ini menjadi sesuatu yang sangat berarti dan penting. Bukan hanya sebuah tempat yang penuh dengan kenangan, penuh dengan hal-hal yang penting bagi kehidupan para murid pada saat itu, tetapi ada sebuah wasiat, kalau boleh kita katakan ya. Kalau orang yang mau mati biasanya meninggalkan pesan-pesan, Bu Saudara, dan ketika pesan-pesan itu diingat oleh keluarga yang ditinggalkan, maka biasanya itu sebagai wasiat. Wasiat itu apa? Yaitu mewartakan bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Yesus yang bangkit itu membuat mereka yakin, dan mereka harus memberitakan kebangkitan itu kepada orang banyak, supaya orang menjadi yakin bahwa Yesus benar-benar Mesias, anak Allah. Ingat ya saudara, kekasan Injil Matius adalah mau membuktikan bahwa Yesus itu adalah benar-benar Mesias yang sudah dinubuatkan dari sejak zaman Nabi. Kalau kita mengacu kesaksian-kesaksian berikutnya yang dalam minggu-minggu ke depan, Bapak Saudara, itu adalah minggu-minggu Paskah, kita akan melihat beberapa kali peristiwa penampakan Yesus kepada para murid. Salah satu murid yang cukup penting bagi saudara adalah Rasul Petrus. Kita tahu Petrus adalah murid yang keras kepala ya. Dan ketika dia dikatakan bahwa engkau akan menyangkali aku 3 kali, Petrus dengan kesombongannya dia mengatakan tidak akan mungkin. Tetapi ketika
peristiwa penyaliban terjadi dan terbuktilah Petrus menyangkali Yesus 3 kali, dia menjadi sedih dan nyaris putus asa. Tapi bersyukurnya Petrus bangkit, dia sadar akan keberadaan dirinya dan dia tetap berusaha setia. Dan kesetiaan itu menjadi nyata ketika Yesus menampakkan diri kepada Petrus, dan Petrus menjadi semakin yakin bahwa Yesus adalah Mesias. Kesaksian Petrus ditulis dalam Kisah Rasul pasal 10 Bapak Saudara ayat 34 sampai 43. Itu sebenarnya menjadi bagian bacaan leksionari minggu ini. Ini menjadi sebuah catatan penting bagi kita supaya kita tahu bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus yang bangkit itu mempunyai sebuah tugas, sebuah mandat untuk meneruskan berita sukacita itu. Petrus menjadi sadar bahwa ketika Yesus benar-benar bangkit, maka itu mematahkan kebuntuan imannya. Bahkan bisa dikatakan kematian imannya. Dia menjadi tercerahkan, tersadarkan bahwa dia harus memberitakan kepada murid yang lain tentang penggenapan akan kebangkitan Kristus ini. Baik saudara, kalau kita mengacu dari kesaksian Petrus ini, ada sebuah pesan penting bahwa kebangkitannya mengenyahkan ketakutan dan mendatangkan kehidupan baru. Hal itu memberi semangat baru kepada para murid untuk terus menyaksikan Yesus yang bangkit. Kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa ini juga menjadi sesuatu yang penting bagi Petrus ketika Tuhan juga menampakkan diri kepadanya bahwa pesannya keselamatan di dalam Kristus itu bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi juga untuk segala bangsa. Jelas dari sini bagi saudara bahwa pesan bagi para pengikut Kristus yang percaya akan kebangkitan Kristus dari kematiannya, bahwa mereka harus memberitakan Kristus benar-benar bangkit. Dan pemberitaan Kristus yang benar-benar bangkit itu harus mewujud nyatanya bagi setiap orang, bagi segala bangsa. Dengan demikian bagi saudara, ada hal-hal penting yang saya ajak untuk kita ingat di Minggu Paskah ini. Yang pertama bagi saudara, kebangkitan Yesus adalah kemenangannya atas maut dan memberikan kehidupan baru sebagai penggenapan akan apa yang sudah diucapkannya di Galilea, di mana di Galilea dia katakan bahwa dia akan mengalami kematian, tetapi pada hari yang ketiga dia akan dibangkitkan. Yang kedua, bagi saudara, setiap umat yang percaya kepada sabdanya dan kebangkitannya diminta untuk kesediaannya terus memberitakan kebangkitan Kristus itu sebagai dasar iman, pengharapan untuk memiliki keselamatan dan kehidupan kekal. Yang ketiga, bagi saudara, melihat dari peristiwa ini, kita harus yakin yang ketiga, bahwa setiap kita yang bersedia untuk menjadi saksi Kristus, menjadi suar di tengah dunia ini, yakinlah bahwa Tuhan bukan hanya memperlengkapi engkau dengan sarana dan prasarana, tetapi juga akan memberikan kekuatan spiritual, kuasa dari Kristus yang telah bangkit itu, yang membuat kita mampu untuk terus menyatakan kasih Kristus. Bapak Ibu dan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian setiap kita yang terpanggil harus yakin bahwa kita akan diperlengkapi untuk menjadi suara di tengah dunia ini. Kita harus yakin apapun yang kita kerjakan di tengah-tengah kehidupan ini, ketika kita berkomitmen untuk menyatakan karya kasih Allah, maka kita terus akan ditolong, akan diperlengkapi bahwa kasih Allah akan mendatangkan kehidupan yang lebih baik. Di tengah merebaknya virus corona saat ini bagi saudara, yang hampir merambah ke 200 negara di dunia ini dalam waktu beberapa bulan saja, tentu itu bisa menimbulkan kesedihan, kepiluan, bahkan sampai saat ini semakin menyekam kita rasakan bagi saudara. Tetapi kita tetap harus yakin dan optimis. Kebangkitan Kristus menjadi dasar dan bukti nyata. Dan kalau kita melihat asal-muasalnya virus corona berada, yaitu dari kota Wuhan yang sudah selesai, kita bisa menjadi semakin yakin ketika waktunya tiba, ketika Tuhan berkarya, maka akan menjadi sesuatu yang nyata. Kita pun semua bisa dipakai
Semoga video berikut ini Bapak Saudara bisa menginspirasi kita apa yang bisa kita lakukan supaya kita benar-benar bisa bangkit bersama di tengah keterpurukan karena virus corona ini yang merambah seluruh negeri kita, bahkan seluruh penjuru dunia. Biarlah ini menjadi inspirasi nyata kita saksikan bersama. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, merebaknya virus corona memang menimbulkan keterkejutan kita, tetapi biarlah kita tetap yakin di tengah keterkejutan itu ada kehadiran Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Marilah kita tetap menjadi suara yang terus terpancar dalam keseharian kita, terutama di tengah pandemi corona yang sudah memporak-porandakan tatanan kehidupan manusia di dunia ini. Kita harus yakin di dalam dan bersama Tuhan kita bisa bangkit dari keterpurukan karena COVID-19 ini, Bapak Saudara. Kita harus berkolaborasi dan menggunakan segenap pengetahuan, kemampuan, pengalaman, sumber daya yang ada agar kita bisa move on untuk menata kehidupan yang lebih baik lagi bersama-sama. Dimulai dari keluarga kita bisa hidup rukun bersama, saling mengasihi, saling mencintai, saling mendukung, saling mensupport. Juga dalam kehidupan kebersamaan kita di dalam gereja, meskipun dalam perjalanan yang sudah kita lalui tidak sedikit mereka yang mengalami gesekan, bahkan mengalami pengalaman-pengalaman yang saling menyakiti, tetapi inilah kesempatan yang baik kita di momen Paskah. Kita rangkul kembali mereka, kita ucapkan maaf, kita berikan maaf untuk bisa berdamai satu sama lain. Kita bangkit menyatakan kasih Tuhan, sehingga berangkat dari situ kita benar-benar bisa hadir ke tengah dunia untuk menyatakan kasih Allah. Setiap manusia yang berinteraksi dengan kita, biarlah mereka terinspirasi menjadi pribadi-pribadi yang penuh kasih dan kepedulian kepada sesama. Selamat Paskah, teruslah menyatakan kasih Allah dalam segala kesulitan maupun keterbatasan yang ada. Tuhan beserta kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Umat Tuhan diundang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptis kita dengan mendeklarkan pengakuan iman rasul. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dengan lahir dari anak darah Maria, yang diberikan secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang bersama, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Umat sekalian, tiba saatnya kita bersyafaat bersama pada Minggu Paskah ini dalam kebaktian online ini.
saya akan menaikkan beberapa pokok doa, dan ketika Bapak Saudara mendengarkan kata dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Itu jawaban yang umat bisa sautkan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur pada Minggu Paskah tahun ini kami tetap boleh bersama-sama melakukan ibadah Minggu Paskah. Di tengah segala keterbatasan, bahkan di tengah berbagai pembatasan perjumpaan, kegiatan, aktivitas, kami masih boleh beribadah bersama-sama. Syukur kami kepadamu Tuhan untuk mereka yang Tuhan telah pakai untuk mempersiapkan diri untuk melakukan segala sesuatu yang menguras energi, menguras bahkan mengorbankan resiko-resiko yang ada Tuhan untuk terselenggaranya kebaktian Paskah ini. Tuhan, Kau yang akan menjaga, melindungi setiap mereka, dan biarlah pelayanan ini boleh berlangsung terjadi demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Kami sungguh bersyukur bila pada hari ini, pada Minggu Paskah ini Tuhan, kami diingatkan bukan hanya pada peristiwa kebangkitan Kristus, menegaskan bahwa Yesus Kristus telah mengalahkan maut, tetapi ada sebuah mandat yang harus kami teruskan sebagai orang-orang percaya, agar kuasa kebangkitan Kristus itu menjadi dasar iman untuk kami tetap optimis. Bahkan lebih daripada itu, kami diberikan sukacita dan semangat untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Kami sadar Tuhan, situasi saat ini memang tidak mudah. Banyak orang yang harus tetap tinggal di rumahnya dengan segala keterbatasan ada, baik itu secara materi, secara fisik, secara psikis Tuhan. Mereka mengalami banyak sekali guncangan. Biarlah segala sesuatu yang boleh terjadi tetap membuat mereka tetap setia di dalam Tuhan. Kami sadar ya Tuhan, dalam kebersamaan ini bisa terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan, namun kami mau belajar untuk tetap setia ya Tuhan. Biarlah mereka senantiasa bersandar kepada kasih dan pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami teringat Tuhan saat ini untuk mereka yang terus berjuang memerangi penyebaran virus corona, untuk aparat pemerintah dengan segenap jajaran yang ada yang terus berusaha melakukan antisipasi pencegahan preventif agar tidak menyebar semakin luas di berbagai daerah Tuhan. Biarlah mereka Tuhan berikan perlindungan, diberikan hikmat dan kebijaksanaan, dan juga boleh mendapat dukungan dari segenap seluruh masyarakat, bukan hanya di Indonesia Tuhan, tetapi juga di luar Indonesia, untuk mereka juga bersama-sama berkomitmen memutus rantai penyebaran virus corona ini. Dalam kemurahan-Mu ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami secara khusus mau mendoakan untuk mereka yang menjadi ujung tombak, pahlawan-pahlawan kemanusiaan, para dokter, para suster, perawat medis yang memberikan pengobatan, pertolongan untuk saudara-saudara kami yang menjadi korban wabah virus corona ini Tuhan. Baik mereka yang harus melakukan isolasi diri dalam pengawasan, terlebih mereka yang harus menjalani perawatan intensif. Tuhan, nyatakanlah kasih-Mu dan kuasa-Mu. Berikan mereka senantiasa pengharapan dan keyakinan yang teguh bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan yang terbaik bagi mereka. Tuhan juga berkati Tuhan para suster dokter dalam perlindungan kasih dan kuasa-Mu. Keluarga mereka mungkin dalam kekhawatiran dan kecemasan, tapi yakinkanlah mereka Tuhan bahwa apa yang dikerjakan oleh keluarganya, para dokter, para suster ini adalah pejuang-pejuang kemanusiaan bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami yang terus bukan hanya mengantisipasi, mengobati mereka yang menjadi penderita virus corona, tetapi juga terus memikirkan kelangsungan roda ekonomi terus berputar. Ada banyak sekali problematika yang tidak mudah Tuhan untuk diselesaikan. Kami terus mendukung pemerintahan kami, Presiden Jokowi, Wakil Presiden, segenap jajaran menteri, akan mereka terus diberikan keteguhan hati, kebesaran jiwa, dan juga hikmat bijaksana, agar setiap kebijakan, setiap keputusan yang diberlakukan, semuanya demi kebaikan masyarakat bangsa Indonesia. Dan kami segenap warga Indonesia ini Tuhan diberikan hati yang bersyukur
dan dengan penuh kesadaran boleh berpartisipasi, berkontribusi nyata untuk bersama-sama bangkit memulihkan perekonomian dan juga bersama-sama kembali bangkit membangun bangsa kami. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami terus berdoa untuk para keluarga-keluarga dalam setiap keberadaan mereka masing-masing Tuhan, yang bukan hanya bergumul tentang keadaan ekonomi, keadaan karena situasi mencekam corona, tetapi juga yang bergumul dengan kesehatan karena sakit, penyakit menahun dan sebagainya. Tuhan, Kau tetap hadir, Kau tetap berikan mereka kekuatan dan pengharapan. Dan di antara itu semua Tuhan, Kau terus memberkati anak-anak kami yang dalam masa-masa pendidikan, untuk tetap diyakinkan bahwa Tuhan pasti akan memberikan masa depan yang baik, dan kami semua bersama-sama terus boleh menyambutkan karya kehidupan kami. Dan seturut dengan firman Tuhan hari ini, kami terus akan menjadi suara, memancarkan terang, memancarkan kasih Allah di tengah segala kesulitan dan keterbatasan, karena disitulah kasih Tuhan menjadi nyata. Inilah syafaat kami yang kami minta dan kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan pada hari ini kita mengambil dasar dari 1 Petrus 1 ayat 3 dan Mazmur 106 ayat 1 yang berbunyi, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Persembahan bisa diberikan dalam dua bentuk. Yang pertama, kita memasukkan ke dalam amplop, dan pada waktu kita nanti ke gereja, nanti kita akan berikan persembahan itu. Yang kedua, bisa melalui transfer ke rekening gereja GKI Delima. Baiklah, sambil kantong kolektif diedarkan, kita menaikkan pujian dan hidup di Mazmur 187, Yesus bangkit, nyanyilah. Kasih Tuhan Yesus Kristus, kami boleh merasakan bagaimana Tuhan mengasihi kami, dan Tuhan melengkapi kami dengan pengharapan yang besar bahwa kami mempunyai kehidupan yang jauh lebih baik karena Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit bagi kami.
Dan ketika kami membawa persembahan kepada Tuhan, kami sadar bahwa ini hanya bagian kecil dari seluruh berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan Kau mau menerima persembahan ini, menguduskan dan menyucikannya. Dan biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk pelayanan kepada Tuhan, baik di GKI 5 maupun di tempat-tempat yang lain. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami, biarlah boleh menjadi alat pelayanan bagi Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, hadapilah hidup di depanmu dengan berani. Masa depan memang penuh ketidakpastian yang menakutkan, tapi Tuhan terus bersama dengan kita. Saudara-saudara, kehadirannya akan terus bersama dengan kita sehingga sukacita kebangkitan Tuhan akan melampaui ketakutan saudara. Hidup menjadi ceria dan bermakna karena Yesus hidup. Mari dengan sukacita kita menaikkan pujian kita, menyatakan rasa syukur dan juga pengharapan kita di dalam Kristus Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Allah Putranya Yesus Maha Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah. terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.